Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat Islam yang wangi ya. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan iman Islam yang jauh lebih baik pada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kali ini ada kisah nyata ya yang sedang viral yang mengajarkan kita bahwa harta yang kita punya itu hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya dimulai dari nenek Warsiti, penjual kacang yang menyumbang 14 juta ke Palestina. Masya Allah, kok bisa? Bagaimana seorang nenek yang usianya sudah renta ini berhasil menyumbang ke Palestina? Apakah nenek Warsiti ini pergi ke Palestina atau gimana? Kisah dimulai dari nenek Warsiti ini bertemu dengan salah satu relawan aksi bela Palestina ya di Batam, Kepulauan Riau. Nenek Warsiti memang berdomisili di Batam ya teman-teman ya. Ketika bertemu dengan Arif, nenek Warsiti bertanya, "Kamu sedang ngapain?" Kira-kira begitu ya. "Oh Nek, kami ini sedang mengumpulkan dana dari para donatur untuk membantu saudara-saudari kita di Palestina." Nenek Warsiti ini tergerak teman-teman. "Bolehkah saya ikut bantu?" Arif kaget kan, "Loh Nek, maaf, ya ini dari hasil saya berjualan kacang." Arif yang masih tercengang nih dengan kebaikan nenek, ini langsung bilang, "Saya akan mentransfer rezeki saya dari hasil berjualan untuk saudara-saudara kita di Palestina." Termin dibagi beberapa ya teman-teman ya. Pertama 1 juta. Dan beberapa lagi selanjutnya ya 13 juta. Itu diungkap di panggung oleh salah satu bendahara dari Aliansi Masyarakat Batam Bersama Palestina, yaitu Ibu Rahmawati. Jadi Ibu Rahmawati ini menjelaskan bahwa Nenek Warsiti ini menurut ya mutasi rekening yang ada di tempatnya beliau ini menyelenggarakan acara aksi bela Palestina itu, dilihat bahwa Nenek Warsiti ini beberapa kali mentransferkan rezekinya untuk saudara-saudari kita di Palestina sebanyak 14 juta. Masya Allah. Relawan untuk aksi bela Palestina ya, Muhammad Hussein yang berada di Gaza ya, saudara kita ya, itu menuturkan bahwa Nenek Warsiti ini benar-benar ikhlas sekali ya membantu saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Beberapa kali banyak juga hamba-hamba Allah yang ingin ikut serta membalas kebaikan Nenek Warsiti, tapi Nenek Warsiti menolak teman-teman ya. Beliau bilang, "Saya ini hanya mengharap ridho Allah ya, tidak ingin dibalas apapun," kata Nenek Warsiti. Bahwa Nenek Warsiti ini berucap ya, saudara dan anak-anak di Palestina juga anaknya. Masya Allah, betapa ikhlasnya Nenek Warsiti ini membantu saudara-saudari kita seiman di Palestina. Hakikatnya teman-temannya, Nenek Warsiti ini sadar, amat sangat sadar, bahwa semua harta yang beliau punya ini merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat As-Sab ayat 11 sampai 12 ya teman-teman ya. "Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang sangat pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu." Dari Quran As-Saf ini, Nenek Warsiti adalah salah satu hamba Allah yang benar-benar dicerminkan ya, bahwa dia ini sadar perniagaan atau usaha berdagang yang dia sedang jalani itu hanya ikhtiar saja ya, ikhtiar kepada Allah, jalur langitnya tetap dikerjakan ya. Dia sadar yang dia punya, yang dia genggam selama ini adalah kepemilikan hak tunggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini hanya dititipkan saja. Jadi Nenek Warsiti ini paham betul ya teman-teman ya akan kewajiban beliau kepada hamba dan sesamanya. Jadi hablum minallahnya dikerjakan, hablum minannasnya itu dapat ya teman-teman ya. Masya Allah. Jadi Nenek Warsiti ini saya belajar besar bahwa sebenarnya yang memampukan itu
bukan hanya Allah Subhanahu wa taala saja ya teman-teman ya, atas diri kita nih. Sebenarnya keinginan luhur atau keinginan tulus ya, bahwa rasa yang besar ya, rasa sayang Nenek Warsiti kepada saudara-saudari kita di Palestina, merasakan berbagai macam ya penderitaannya hingga menggetarkan Nenek Warsiti ini untuk berbuat yang jauh lebih baik ya. Bayangkan di usianya yang senja itu tidak menyurutkan beliau untuk terus-menerus melakukan amal zariah. Ya, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 10. Jelas ya teman-teman ya. Allah ini amat sangat mewajibkan kita untuk sholat. Setelah sholat, Allah memerintahkan nih buat kita, ayo cari apapun yang bisa menjadi ridhonya Allah untuk menjadi pelengkap amalan kita. Nah, salah satu kisah nyata ini dari Warsiti merupakan salah satu wasilah petunjuk bahwa ini adalah salah satu hal yang Allah maksud, mencari ridho atau karunia-Nya Allah dengan cara melakukan amal sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita ya teman-teman ya. Jadi gini, saya pernah duduk di salah satu majelis ilmu. Ada salah satu sahabat saya yang bertanya kepada salah satu guru besar saya ya, Ustadz gitu ya, Ustadz kami, Ustadz Awal Asa ya, ahlan wa sahlan Ustadz, semoga Allah memberikan yang terbaik untukmu, amin Allahumma amin. Ustadz, apa sih ibadah yang benar-benar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, selain sholat kita? Ustadz menjawab, semua ibadah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, asal dilakukan dengan ikhlas. Bertanya lagi sahabat saya, maksudnya yang bisa mempercepat kebaikan diri kita dan menggugurkan banyak dosa kita. Ustadz bilang, insya Allah ada ibadah yang kalau dikerjakan dengan ikhlas, apalagi benar-benar mengharap ridho Allah ya, mau disembunyi-sembunyikan ataupun ditampakkan, tidak akan terjadi riya kata Allah. Ibadahnya apa? Sedekah kata Ustadz. Pada saat kita bersedekah, orang lain menilai kita, melihat kita ya, tidak akan dinilai riya oleh Allah. Ataupun kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya kita penerima dan Allah yang tahu, itu masya Allah lagi. Sedekah itu bukan hanya pada saat kita lapang rezeki kata Ustadz, justru pada saat kita sulit. Yang hebatnya, pada saat kita benar-benar di kondisi yang sedang sulit dan dalam kesulitan hidup, kita masih mampu membantu, membuka kebaikan untuk orang lain. Tidak semua kata Ustadz ya, yang dimampukan atau dilebih-lebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dermawan kata Ustadz. Tetapi tidak semua orang-orang yang kemungkinan besar Allah masih sedang uji dengan berbagai menahan-nahan hartanya walau ya dalam keadaan kekurangan. Jadi kembali lagi Ustadz bilang, itu semua Allah yang selalu diprioritaskan. Hati kita ini mohon kepada Allah setiap hari, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih kata Ustadz, ya Allah yang Maha Penyayang. Saya mohon dilembutkan hati kita untuk selalu memiliki rasa iba kepada sesama. Berusaha melihat sedikit kesulitan orang lain itu adalah beban cinta kata Ustadz. Kok beban cinta Ustadz? Iya, kalau kita pandai merasa, pandai hati kita ini merasakan kepedihan, kekurangan orang lain,
insya Allah kita tidak akan mampu melihat orang lain yang sedang kesulitan, kelaparan, atau tidak memiliki sesuatu yang harusnya dicukupkan oleh Allah. Mungkin dia sedang diuji, kita bantu yuk, bantu, kata Ustaz. Jangan sampai kita melihat ada tangisan tetangga kita, anak kecil yang mungkin hari ini belum makan. Kita mulai dari saudara terdekat dulu ya, kita tengok saudara kita masih kurang atau tidak. Oh alhamdulillah udah pada mapan, udah pada dewasa. Kita lihat tetangga sekitar. Jangan sampai ya pada saat kita sedang berlebih-lebihan, saudara kita sedang menahan lapar. Sahabat beriman, sahabat Islam yang puanggi, bahkan Sayyidati Fatimah Az-Zahra selalu dinasihati oleh sang suami Ali bin Abi Thalib bahwa bilang, wahai Fatimah Az-Zahra, ya istriku, jika engkau sedang membuat roti gandum, lebihkan sisa tepungnya, lebihkan kuahnya bagi ke saudara-saudari kita. Padahal ya subhanallah, keluarga dari Sayyidati Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib ini bukan dari keluarga yang besar, bukan besar dalam artian hartanya teman-teman, tidak. Mereka sering kekurangan, tetapi bagaimana ya Ali bin Abi Thalib ini menyuruh kepada Sayyidati Fatimah Az-Zahra, dalam kekurangan kita tuh kita masih harus berbagi kepada orang lain. Jelas ya, kurangnya aja masih disuruh berbagi ya. Karena hal ini tahu sebagai khalifah untuk anak dan istrinya bahwa apa yang dia punya ini adalah punyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sang istri Sayyidati Fatimah Az-Zahra ini masya Allah, istri soleha yang taat kepada Allah ya. Dan suaminya, jadi pada saat Allah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk selalu berbuat kebaikan di muka bumi ini, dan suaminya pun menyuruh ya untuk terus menerus berbagi di jalan Allah, langsung Sayyidati Fatimah Az-Zahra ini mengaminkan ya, dan benar-benar taat ya untuk melakukan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Banyak kisah-kisah baik dari hamba-hamba Allah yang terus-menerus melakukan jihad rezekinya di jalan Allah melalui jalan berbagi. Saya pernah naik ojek online atau ojol. Maaf nih teman-teman ya, tanpa sengaja saya lihat kok bapak ini bawa jaket gitu ya, pakai jaket seperti biasa. Terus di depannya ini ada bungkusan seperti bungkusan makanan. Saya pikir bapaknya ini sedang menerima orderan gitu ya, makanan, lalu ngantar saya gitu. Tapi banyak teman-teman, taruh kayak di keranjang kecil gitu di depan. Saya pun memberanikan diri waktu itu bertanya, Pak maaf, bapak sedang menerima orderan makanan gitu ya, maksudnya orderan makan lalu ngantar saya gitu kan. Gak apa-apa Pak, nanti setelah titik poin terdekat ya, saya diberhentikan saja gitu ya, nanti saya jalan lagi ke dalam karena agak jauh gitu. Oh enggak Mbak, katanya. Jadi saya setiap Jumat bersama istri ya, dimulai dari jam 4 pagi sampai subuh tuh kami menyisihkan memang sedikit rezeki yang kami dapatkan setiap harinya. Lalu setiap minggu di hari Jumat itu istri saya masak Mbak, Jumat berkah ya, kata si bapak ojol ini. Walaupun dengan lauk sederhana, kami berharap Allah ridho terhadap rumah tangga kami diberikan kesehatan lahir batin. Anak-anak kami juga gampang gitu Mbak, diatur jadi anak soleh. Duh, hati saya terenyuh. Ini semua nasib siapa aja Mbak bisa ambil, biasanya nanti saya turun di halte di pinggir jalan saya bagikan siapa aja, insya Allah. Saya hanya berharap pada Allah. Saya berpikir gini, ini sebenarnya yang sedang dalam kecukupan rezeki ini siapa sih ya kan? Kita atau bapak ojolnya aja justru ya, dengan beliau nih yang mohon maaf lahir batin teman-temannya,
tidak ada gaji bulanan, berharap juga istilahnya dapat orderan tiap hari, penghasilan tiap hari. Bapak ojol ini nggak takut loh kekurangan. Mohon maaf lahir batin, betapa banyak saudara-saudari kita termasuk saya nih. Ya, saya sih masih dalam tahap diuji ya secara ekonomi oleh Allah, tetapi di luar sana masih banyak, pasti banyak sekali hamba-hambanya Allah yang ya sedang dimuliakan dengan kekayaan. Andai saja mereka atau kita semua berpikiran sama dengan Bapak ojol, ya apa yang kita bisa kasih, benar kata Ustaz Abu Asa, bagi, jangan banyak berpikir istilahnya ya. Insya Allah sepertinya tidak ada kesenjangan sosial teman-teman ya, tidak ada kesenjangan sosial insya Allah ya. Wah, Masya Allah teman-teman ya, the miracle of sedekah ya, keajaiban yang orang berbagi. Pada saat kita berbagi ya, seolah-olah kita sedang mengurangi harta kita ya, lalu kita bagikan kepada orang lain. Tetapi di mata Allah sebenarnya itu semua adalah pelipat gandaan keberkahan ya. Tidak ada satupun ya yang pada saat kita niatkan ya untuk berbagi di jalan Allah itu akan kembali ke kita dengan kesusahan, tidak ada. Justru semakin kita berbagi insya Allah ya, dunia insya Allah dapat, akhirat kita dapat teman-teman. Apa yang kita usahakan, kerja keras setiap hari ya, insya Allah itu akan menjadikan sisa-sisa keberkahan. Jika kita masih sadar bahwa semua ini adalah titipan dari Allah, harta yang kita punya itu titipan kepada Allah. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah dari sebagian dari hartamu yang telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya merupakan harta-harta untuk memperoleh pahala yang sangat besar. Quran surat Al-Hadid ayat 7 ya. Jadi Allah bilang insya Allah ya, pahala besar sedang menanti hamba-hambanya Allah. Mudah-mudahan kita pun digolongkannya oleh Allah ya, menjadi hamba-hamba yang memiliki pahala yang besar. Yuk kita banyak lihat sekarang scroll di sosmed ya, ibu-ibu yang gemar berbagi ya, Jumat berkah ya, menyisihkan rezekinya ya, Masya Allah, masak-masak semampunya dibagikan ke tetangganya, saudara-saudarinya ya, yang di jalan ini di bawah kardus. Saya benar-benar Masya Allah ya, hamba-hambanya Allah ya. Atau mungkin ya pasangan kita, suami kita diam-diam pun berbagi ya atas rezeki yang dia dapatkan dari hasil mencari nafkah. Masya Allah, yuk kita doakan terus yuk agar pasangan kita menjadi pasangan yang soleh, dan anak-anak kita sadar nih, oh iya, harta dari abi umi ini hanya titipan dari Allah, harta mama papanya ini hanya titipan dari Allah. Dia mau ikut berbagi semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang pandai merasa ya. Yuk kita berbagi tanpa nanti, berbagi tanpa henti. Kita raih semua ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama memohon bahwa harta yang dititipkan ini ya kelak nanti dihisab di akhirat menjadi timbangan yang berat ke arah kebaikan, karena kita mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama dunia ini untuk berbagi kepada sesama. Wah, sampai juga ya di akhir konten Bu Anggi kisah Nenek Warsiti sang penjual kacang gorengnya di Batam ini. Semoga menjadi kisah inspiratif untuk kita terus-menerus berbagi di jalan Allah. Ya, jika ada kebaikan dari konten ini, insya Allah datangnya dari Allah ya teman-teman ya. Tetapi jika banyak kekurangan atau kesalahan atau hal-hal yang mungkin tidak jelas tersampaikan, itu jelas datang dari Bu Anggi. Ya, mohon dibukakan pintu maaf ya.
Silakan di-share ke semua sosial media yang kalian punya, free, bebas ya teman-teman ya. Dan diperdengarkan konten Bu Anggi kepada semua orang yang kalian sayangi. Semoga menjadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.